Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan drama dari Agus yang hari ini aku lihat videonya. Ini dia menjadi bintang tamu di sebuah acara TV di Trans 7 ya, pagi-pagi ambiar. Ada beberapa hal yang aku lihat di sini sepertinya dia berusaha menarasikan bahwa dia itu nggak bersalah atas drama-drama ini. Yang bersalah itu adalah Novi gitu loh. Gara-gara dia memposting dan mempermalukan dirinya, itulah yang ngebuat kasus ini menjadi kemana-mana. Kesannya adalah itu yang mau coba dinarasikan. Dan poin yang sangat jelas pada saat dia diwawancara di sini adalah terkait dengan uang. Dia selalu menekankan bahwa uang tersebut sudah menjadi hak milik saya. Padahal sebelum-sebelumnya jejak digital menunjukkan dia mengatakan saya nggak butuh uang tersebut, ambil aja sana, harga diri saya lebih bermakna, istri saya, orang tua saya, wawa saya. Tapi sekarang berbeda kata-katanya. Uang tersebut adalah hak saya secara hukum, milik saya dan sebagainya. Dia berusaha untuk mendapatkan lagi. Nah, poin yang pertama pada saat ditanya terkait dengan isu yang ditransfer ke Wawa itu berapa sih sebenarnya? Agus menegaskan bahwa yang saya transfer ke Wawa itu adalah 95.800.000 rupiah gitu. Kan narasinya sudah kita bahas ya bahwa Wawa ini katanya tidak pernah minta uang tersebut. Tapi ada satu yang janggal sebenarnya. Janggalnya begini, kan kalau dia ngasihnya 95.800.000, ternyata setelah dilakukan pelunasan rumah tersebut, utangnya kok tiba-tiba cuma jadi berapa? 35 juta. Kan alasannya katanya itu sudah ada pengurangan kayak dendanya atau percepatan dan sebagainya. Apakah ini jangan-jangan rumah ini awalnya, aku nggak tahu nih, karena aku tidak pernah punya pengalaman kredit ya. Aku sama sekali anti dengan yang namanya kredit rumah dan sejenisnya. Apakah dugaanku nih gini ya, apakah jangan-jangan ini adalah kredit karena ada beberapa temanku yang dia tuh punya hutang rumah kredit 1 tahun gitu, sisanya gitu. Tapi dia pengen dilunasin lebih cepat gitu loh. Apakah jangan-jangan seperti itu juga? Tagihannya mungkin telatnya 1 bulan, tapi ya sudahlah kita lunasin aja setahun sekalian gitu. Apakah mengarahnya ke sana? Karena uniknya, bagaimana ceritanya? Kok bisa awalnya dikatakan Agus kan ngedengar pada saat ada orang nagih utang, plus juga mereka lagi ngobrol nyantai dan menceritakan masalah uang tersebut. Dari 95.800.000, kok jadi 35 juta? Itu angkanya banyak. Apakah ini kebohongan, manipulasi, ataukah sebenarnya utangnya cuma ada 1 bulan, tapi mumpung ada uangnya, ya sudah deh 12 bulan dilunasi, misalkan seperti itu. Ini kan unik ya, nggak ada klarifikasi kenapa bisa menjadi angka seperti itu. Wawa ini, kata Agus, sebelum dapat donasi pun sudah ngurusin Agus. Dia yang selalu menyemangati. Itu sebagai tanda terima kasih aja, nggak ada niat yang gimana-gimana. Tapi netizen beranggapan saya itu nggak punya moral. Bagi aku pribadi yang dilakukan Agus ini cukup unik teman-teman. Karena apa? Keterangannya dari Farhad Abbas kan bahwa si Agus ternyata tinggal dengan Wawanya ini itu baru pada saat terjadinya musibah ini. Sebelumnya Agus itu sudah tinggal punya kontrakan bareng sama istrinya. Ya artinya ya memang kita harus apresiasi kebaikan dari Wawa tersebut. Tapi kan bukan berarti dong ngasih 98 juta, 95,8 juta tersebut ya, karena kan itu bukan uangnya Agus, uang yang dalam tanda kutip dihasilkan dari kerja keras, tapi adalah hasil donasi. Dan donasi tersebut pun juga bukan ujuk-ujuk terjadi, bukan Agus seorang selebriti terkenal, kayak penggalangan dana untuk artis-artis terkenal karena banyak fansnya. Bukan, tapi kan Agus ada ceritanya bahwa Novi yang dihubungi pertama kali sama keluarganya Agus, didatangi, kemudian Novi menghubungi sejumlah public figure, salah satunya Denny Sumargo, kemudian Oke Podcast dan sejenisnya. Kan ada ceritanya bagaimana mendapatkan tersebut. Kecuali Agus itu adalah seorang penyanyi terkenal di Indonesia. Dia ketimpa musibah, banyak orang mau inisiatif, nyumbang. Itu beda cerita lagi. Kan ini ada satu cerita yang tidak bisa terpisahkan dan Agus kesannya ya nggak peduli gitu. Pokoknya itu udah uang milik Agus begitu. Nah, saya sudah minta maaf ke Novi berkali-kali. Menurut dia saya itu nggak jujur dan terbuka. Kata dia kan saya itu orang sakit, harus sabar lah, nggak langsung gelek-gelek begitu, ada prosesnya. Ada salah satu statement Agus terkait dengan uang yang ngebuat aku semakin geleng-geleng sebenarnya. Ini uang dan juga uang 1,5 miliar itu adalah perjuangannya Agus pengen mendapatkannya lagi teman-teman. Uang gede, kok langsung dihapus?
ke status beginilah istri saya seperti inilah, terus dia pakai pasang status uang buat bayar utang lah, astagfirullahaladzim. Jadi menurut aku segini, kenapa Novi itu berubah pada saat dia mengetahui Agus itu sudah mendapatkan dana bantuan uang gede yang 1,5 miliar itu. Katanya Novi malah pasang status lah, upload istri saya, wawa saya, dan mengata-ngatai yang nggak benar gitu. Saya pikir kan pernyataan itu datangnya dari Mas Agus sendiri bahwa ini tidak bisa disembuhkan, berarti awalnya dari Teh Novi. Dari Teh Novi udah dibilangnya gitu sama Agus. Ya Agus kan waktu dia bilang Teh Novi mungkin dari dokter gitu ya. Iya. Kalau mata dokter bapak lagi ngapain buka dokter? Jadi ya mereka tuh kesannya sekarang menyalahkan Novi bahwa Teh Novi itu sudah tahu dari awal matanya dia tuh udah nggak bisa lagi disembuhkan loh katanya. Tapi kan jejak digital menunjukkan, kalian sudah lihat lah di TikTok bahwa pada saat video Agus ketemu sama Novi, Agus kan masih memohon-mohon, Mbak Novi tolong bantu Agus pengen lihat lagi. Terus dia juga curhat tentang bagaimana harus ngantri pada saat di BPJS. Kita usahakan ya Mas ya, gitu kita coba terus gitu. Tapi dia di sini menuduh bahwa Novi itu sudah tahu sebenarnya dari awal. Tapi untuk isu ini sudah terbuktikan bahwa Novi adalah bagian yang benar. Karena akhirnya matanya Agus pun sebelah kanan ternyata masih ada kayak bayang-bayang dan kemungkinan besar dia masih bisa melihat. Tapi nggak tahu apakah fakta ini justru kabar bahagia ataukah kabar buruk bagi Agus. Mudah-mudahan sih kabar bahagia ya, karena ini kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi itu adalah kabar baik, Agus ada kemungkinan untuk melihat lagi, tapi di sisi lain itu membuktikan bahwa statementnya dia terkait menuduh Novi, hal yang tadi itu tidak benar, teman-teman. Terus kata dokter udah bilang sudah nggak bisa disembuhkan lagi karena syarafnya sudah lemah. Mbak Novi sudah tahu sejak awal dan dikesankan bahwa Novi itu kenapa terus melakukan donasi, ya katanya pengen membuat ya uangnya itu lari ke yayasannya. Terus Farhad juga tetap ngeyel bilang bahwa itu si Densu kan sudah masukin rekeningnya Agus bukan rekeningnya Novi. Kan sudah dijelaskan dalam press conference yang lalu bahwa awalnya Densu itu sudah meminta rekening yayasannya Novi pada saat sebelum syuting podcast tersebut dan juga janjian untuk open donasi, tetapi tiba-tiba Densu itu diminta oleh Agus, ternyata bukan keluarganya Agus. Agus yang minta bahwa pakai nomor rekening saya aja Bang Densu, biarin bisa enak saya pakai untuk berobat gitu. Kan awalnya sudah kita bahas itu, tapi kesannya bahwa Farhad selalu bilang bahwa kalau ada ini kan sudah ada dua rekening yayasan tuh, yang paling banyak nyumbangnya kan ke ya rekeningnya Agus. Memang orang nggak mau nyumbang ke yayasan Novi, kan tidak seperti itu ceritanya. Memang betul, kalau aku tangkap kan mereka menggunakan kata-kata bersayap ya. Novi kan memang di termin pertama lewat channel YouTube-nya ngebuka open donasi menggunakan rekening yayasannya Novi. Yang terkumpul berapa? Sekitar 23 juta plus ditambah 12 juta dari seseorang gitu. Jadi total 35 juta selama 2 hari. Selesai gitu ya, ada jeda waktu lagi proses menuju ke Denso. Kan memang sudah kelar bagian tersebut. Nah bagian kedua itu seharusnya juga menggunakan rekening yayasannya Novi gitu. Tapi kan ternyata Agus punya inisiatif yang seperti itu. Jadi ada beberapa informasi yang disampaikan tidak seutuhnya yang tujuannya adalah untuk memframing bahwa Novi adalah yang salah sih. Poinnya aku tangkap ini mau diarahkan ke sana begitu. Pak Geri ngomong, Gus ini uangnya mau dipindahkan katanya gitu, mau dipindahkan ke yayasan. Waduh kaget aku dengar situ, ya rasanya nggak rela lah gitu kan, aku dalam pengobatan gitu kan. Kok bisa kayak gini? Aku bilang sama Pak Geri, Pak ini kalau di dalam hukum nggak boleh loh Pak, gue bilang gitu kan. Wih, pintar banget ya dalam hukum nggak boleh nih katanya. Nggak apa-apa Gus katanya, tapi ini nggak boleh, aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa Gus katanya, nanti kan untuk pengobatan Agus bisa kekontrol di yayasan katanya gitu ya, namanya Agus orang lemah nggak ngerti apa-apa ya, mau gimana lagi kalau kita dipaksa kayak Agus siapa ada perasaan tidak rela padahal. Jadi uang lagi ya masalah utamanya, memang kita harus admit gitu ya. Tapi kan Agus awal-awal tidak mengakui bahwa masalah utamanya uang, masalah utamanya karena postingan-postingan Novi yang ngebuat katanya harga dirinya hancur. Padahal semakin kita kesini semakin tahu inti masalah utamanya adalah uang. Sebenarnya waktu Gary memindahkan ke rekening yayasan, itu kan sudah terjadi kesepakatan ya pada saat mereka, please correct me if I'm wrong, itu setelah terjadinya podcastnya Densu nggak?
Kalau memang itu setelah podcastnya Densu kan sudah ada kesepakatan yang ngelola uangnya adalah yayasan, nanti urusan berikutnya ya tinggal di reimburse aja. Tapi kan maunya Agus dan tim kuasa hukumnya maunya adalah uangnya itu dibalikin dulu ke Agus semuanya. Nanti mereka akan ngebuat report aja nih, apa aja pengeluarannya A, B, C, dan D. Dan Novi bukan orang atau anak kemarin sore gitu. Dengan karakter yang dia bisa pahami seperti apa Agus beserta keluarga, ada duga nanti terjadi banyak manipulasi. Misalnya, hal-hal simple aja. Misalnya gini ya, mau menggunakan Grab gitu kan ya, kan tidak ada kwitansinya, tidak semua Grab ada kwitansinya, bisa aja nanti di markup A, B, C, dan D untuk hal yang simple. Belum hal-hal yang lainnya. Novi sudah melihat ada potensi ke arah sana, ya nggak masalah kalau itu dipakai untuk Mas Agus. Tapi kalau dipakai untuk oknum-oknum yang lain, kan itu agak mengerikan. Bahkan dari keluarga Wawa pun, Wawa yang mengatakan dengan tegas, uang yang dipakai ke keluarganya yang 95,8 juta, itu sudah dibalikin katanya setengahnya. Katanya 8 juta sudah ditransfer ke rekening yayasan, terus yang 28 juta ditransfer ke rekening istrinya Agus. Apakah kalian percaya? Aku sih tidak yakin yang 28 juta ke rekening istrinya Agus itu adalah beneran uang yang dibalikin. Itu unik, kita pengen tahu sumber dananya dari mana. Jangan-jangan itu uangnya Agus, tapi diputar doang aja, biar ada catatan mutasi sudah ngebalikin uang. You know lah, banyak modus yang bisa dilakukan untuk mengelabuhi sesuatu hal. Sementara itu yang bisa aku update mengenai drama dari Agus ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.